selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkembangan teknologi hari ini terjadi dengan begitu cepat sekali. Kalau kita lihat berbagai macam alat-alat teknologi yang dihasilkan pada hari ini sungguh luar biasa. Saudara hari ini bisa menemukan alat pembersih rumah tanpa saudara harus membersihkan rumah dengan tenaga yang saudara harus buang dengan begitu banyak. Saudara bisa membeli mesin untuk membersihkan rumah sendiri atau bahkan alat teknologi yang lain seperti misalnya handphone. Harga handphone sekarang saudara beragam, dari harga 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang sampai 15 juta, 20 juta. Begitu banyak dan begitu canggih barang-barang elektronik sekarang saudara. Dan saudara, ketika saya memikirkan perkembangan alat-alat teknologi ini, saya hanya berpikir satu hal. Ketika alat-alat elektronik, perkembangan dari hasil teknologi ini saudara, apa yang dibutuhkan oleh alat-alat ini? Hanya satu, alat untuk mengecharge alat teknologi tersebut. Tanpa pengecharge, tanpa pengisi daya, alat-alat teknologi semahal apapun tidak akan memiliki guna, tidak akan berfungsi dengan baik kalau tidak ada daya yang mengisi mereka. Nah saudara, ketika saya merenungkan kehidupan kita juga demikian saudara. Sehebat apapun manusia, sesibuk apapun manusia, sesukses apapun manusia, tetapi kalau tidak ada daya yang mengisi hidupnya, sesungguhnya hidup manusia itu tidak ada apa-apanya saudara. Dalam arti kita merenungkan bagian yang Tuhan Yesus katakan pada pagi hari ini tentang Maria dan Marta. Saudara, Maria dan Marta adalah kakak beradik. Dan ketika Yesus datang ke rumah mereka, keduanya menyambut Yesus dengan hangat. Tetapi ketika Yesus ingin menyampaikan pesan firman Tuhan, ketika Yesus ingin berbagi tentang kebenaran dengan mereka, siapa yang antusias menerima kebenaran itu? Hanya satu, yaitu Maria. Sedangkan Marta, kita lihat apa yang Marta lakukan ketika Yesus ingin membagikan kebenaran kepada mereka. Marta sibuk melayani. Dalam arti Marta sibuk di dapur untuk urusan yang lain. Setelah dalam hal ini, saudara pasti bisa menilai siapa yang memiliki antusias hati untuk mendengarkan perkataan Yesus, yaitu Maria. Saudara, di sini bukan soal boleh melayani atau tidak boleh melayani, tetapi di sini kita menempatkan apa yang prioritas, apa yang terlebih dahulu harus kita lakukan sebelum kita menyibukkan diri kita dengan begitu banyak hal. Saudara, Yesus bukan menegur sikap Marta yang ingin melayani Yesus, karena Yesus sebagai tamu juga saat itu pasti harus dijamu dengan baik, harus dilayani dengan baik. Tetapi yang Yesus minta kepada Marta saat itu adalah prioritas hatinya, yang harusnya Marta duduk dulu, diam dulu mendengarkan perkataan Yesus seperti apa yang dilakukan Maria.
Tetapi yang dilakukan Marta tidak demikian, saudara. Marta bukan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus terlebih dahulu, tetapi dia lebih dahulu menyibukkan dirinya dengan begitu banyak hal. Sehingga di sini di dalam ayat ke-40 saudara dikatakan sedang Marta sibuk sekali melayani. Saudara, kata sibuk di situ dalam arti Marta sebenarnya terdistraksi. Marta sebenarnya terganggu dengan hal-hal yang membuat dia kehilangan arti sebenarnya dari kedatangan Yesus ke rumah mereka saat itu. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita bukan tidak boleh sibuk melayani, kita bukan tidak boleh sibuk bekerja, kita bukan tidak boleh sibuk untuk melakukan kegiatan aktivitas kita dari pagi hingga malam. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita apa sebenarnya yang prioritas yang harus kita lakukan dahulu dalam hidup kita, yaitu mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan perkataan-perkataan dari firman Tuhan, sehingga itulah yang sebenarnya menjadi daya, energi, sumber untuk kita bisa melanjutkan hidup kita di tengah-tengah aktivitas kita yang begitu banyak, di tengah-tengah aktivitas kita yang begitu padat. Saudara, bayangkan kalau di dalam satu hari 1 kali 24 jam di tengah kesibukan kita, kita tidak punya daya yang mengisi hidup kita, mengisi kerohanian kita. Kita mungkin mengatakan saya tidak sempat memiliki saat teduh, saya tidak sempat berkata-kata apapun kepada Tuhan karena saya sibuk sekali. Saudara, sesungguhnya saya ingin mengatakan bahwa kita seperti alat-alat teknologi tadi, walaupun harganya mahal puluhan juta, tetapi tanpa charger sebenarnya alat teknologi itu tidak akan berguna apapun. Sama seperti hidup kita, saudara, sesibuk apapun, sesukses apapun, kalau kita tidak mengisi terlebih dahulu hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya kita kehilangan arti dalam hidup kita. Kita kehilangan arti apa sih yang sebenarnya saya sedang kerjakan di dunia ini. Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu dalam arti berbahagialah orang yang mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum dia menyibukkan hidupnya dengan aktivitas-aktivitas yang ada padanya. Saudara, sadarilah bahwa ketika kita sibuk dengan aktivitas kita dari pagi hingga malam tanpa kita memiliki waktu 1 jam berapa menit untuk Tuhan, sesungguhnya kita sudah kehilangan begitu banyak hal, saudara. Oleh karena itu Yesus mengingatkan kepada Marta bahwa bukan tidak boleh melayani, tetapi jangan sampai dia lupa memprioritaskan apa yang sesungguhnya harus dia lakukan. Yesus mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memiliki bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Karena Maria sudah memprioritaskan untuk dia mendengarkan Yesus terlebih dahulu. Dibanding dengan Marta yang lebih menyibukkan dirinya dengan hal-hal di luar sana sehingga dia lupa apa yang utama dan terutama yang harus dia lakukan. Saudara, jangan sampai kita kehilangan energi untuk melanjutkan aktivitas kita yang begitu padat. Jangan sampai kita kehilangan hati karena yang sesungguhnya harus kita lakukan yang terutama tidak kita lakukan. Mari saudara, sebelum kita lebih jauh di dalam aktivitas kita, di dalam satu hari kehidupan yang kita jalani, kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita dengar suara Tuhan terlebih dahulu sebelum kita menyibukkan kehidupan kita dengan aktivitas yang tiada hentinya, yang menguras hidup kita, menguras energi kita. Amin.